Cicing cu, incu aman di dieu. Ulah indit kamana-mana. Engke oke bakal aya nu ngajemput. Omat ulah indit kamana-mana. Mun aya nu nanya, aku ku incu. Kaulah Mak Sumbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Tak usah menunggu lama lagi, yuk kita dengarkan saja langsung cerita misteri, cerita pengantar tidur yang mengisahkan tentang Lena yang terjebak di alam gaib. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal ketika Lena dan 3 teman satu kampusnya mendapat tugas dari dosennya untuk melakukan observasi kebiasaan suatu kampung. Lena, Anto, Susi, dan Rosa kini sibuk mencari kampung yang cocok untuk diobservasi. Seminggu sudah mereka mencari tempat, hanya saja mereka belum mendapatkannya. Sementara dosennya memberikan waktu hanya 1 bulan agar mereka segera menyelesaikan tugasnya itu. Ketika mereka berkumpul di rumah Lena, mereka bingung memikirkan tempat untuk observasi. Hingga datanglah Jajang, pembantu rumah tangga Lena yang khusus mengurus taman rumahnya. Bermaksud berpamitan untuk pulang besok ke kampungnya selama beberapa hari, karena di kampungnya akan panen padi, ujarnya. Merasa dapat ide dengan hadirnya Jajang, Rosa mengusulkan untuk observasi di kampungnya Jajang. Mendengar usulan itu, mereka setuju dengan idenya Rosa. Akhirnya Lena segera meminta pada Jajang untuk ikut ke kampungnya. Jajang pun mempersilahkan Lena dan teman-temannya untuk ikut bersamanya besok. Esok harinya, sekitar jam 3 sore sepulang kuliah, mereka sudah bersiap untuk berangkat ke kampungnya Jajang. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil milik Anto. Selama perjalanan, Anto bergantian dengan Susi mengendarai mobilnya. Singkat cerita, di tengah perjalanan saat memasuki hutan sekitar jam 9 malam, Susi meminta kepada Rosa untuk berhenti karena dia sudah tidak kuat menahan untuk buang air kecil. Rosa pun mencari tempat untuk istirahat. Namun Jajang meminta pada mereka agar keinginannya itu ditahan dulu, paling tidak selepas keluar dari jalan hutan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang disarankan oleh Jajang. Tak lama terlihat oleh mereka sebuah warung di pinggir jalan. Rosa meminggirkan kendaraannya. Segera Susi pun keluar dari mobil dan mencari toilet di belakang warung untuk buang air kecil. Sementara Lena, Anto, Rosa, dan Jajang keluar dari mobil untuk minum-minum kopi dulu, sambil menunggu Susi buang air kecil. Tak lama, Susi kembali dan ikut minum-minum kopi, beristirahat sejenak. Tanpa disadari oleh mereka, kini giliran Lena yang ke toilet untuk buang air kecil. Setelahnya, tanpa menoleh kanan kiri, Lena segera naik mobil karena Anto sudah melambai-lambaikan tangan di dalam mobil.
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kampungnya Jajang. Selama perjalanan, Lena merasakan ada yang aneh pada Anto, Susi, Rosa, dan Jajang. Kini wajah mereka terlihat pucat. Mereka hanya terdiam saja, kaku. Untuk mencairkan suasana, Lena pun basa-basi mengajak bicara pada Jajang. "Jang, kampung kamu masih jauh nggak nih?" "Sudah dekat kok, Non. Sebentar lagi juga sampai. Di pertigaan sana, nanti belok kiri. Sekitar 2 kilometer lagi, sampai ke kampung saya, Non," jawab Jajang berat. Rosa yang mengendarai mobil saat itu tanpa dipandu oleh Jajang. Sepertinya Rosa sudah tahu betul jalan menuju kampung Jajang. Padahal Lena tahu kalau Rosa baru pertama kali ini jalan menuju ke kampungnya Jajang. Tak lama, tiba-tiba saja Lena melihat perkampungan yang cukup ramai. Walaupun sudah malam, masih terlihat anak-anak kecil bermain-main di luar rumah. Tak lama, Jajang menyuruhnya berhenti di depan rumah yang tak begitu besar, yang dinding temboknya terbuat dari papan. Saat mereka turun dari mobil, Lena merasakan sesuatu yang aneh yang membuat bulu kuduk Lena merinding. Kampung itu semakin malam semakin ramai, namun yang dirasakan olehnya begitu sepi. Lena yang terus memperhatikan Jajang, Anto, Susi, dan Rosa kini menjadi ketakutan karena tiba-tiba saja mereka beranjak pergi dan ikut ke keramaian bersama orang-orang yang lain. Sementara Lena hanya terdiam. Kini orang-orang berdatangan makin banyak lagi, hingga Lena terseret dan terpaksa mengikuti orang-orang yang datang begitu banyak. Lena pun terpisah dengan yang lainnya. Saat melihat wajah-wajah orang yang berdatangan entah dari mana, wajah mereka terlihat pucat. Lena tidak bisa keluar dari desakan orang-orang yang menghimpitnya, hingga Lena terbawa sampai ke lapangan yang cukup luas. Di lapangan itu begitu banyak sekali yang berjualan. Namun anehnya, walaupun begitu ramai, namun yang dirasakan oleh Lena begitu dingin dan hampa. Apalagi saat menyentuh kulit orang-orang itu, semuanya terasa dingin sedingin es dengan wajah yang pucat. Sama pucatnya seperti wajah teman-temannya yang dilihatnya oleh Lena. Kini dia melihat begitu banyak orang-orang yang berkumpul seperti menikmati hiburan malam. Banyak pula anak-anak berlarian ke sana kemari. Namun walaupun ramai, yang dirasakan Lena begitu hampa. Lena berusaha berjalan ke pinggir lapangan agar lebih leluasa, pikirnya, sambil mencari teman-temannya yang terpisah. Namun ketika berjalan ke pinggir lapangan, orang-orang kembali datang bertambah banyak yang tidak tahu datang dari mana. Kini wajah mereka memperlihatkan wajah-wajah mengerikan dan menyeramkan. Mereka menuju ke tengah lapangan dengan berlari tak beraturan,
hingga Lena pun terombang-ambing di tengah kumpulan orang-orang dengan wajah yang menyeramkan. Saat Lena terombang-ambing, tiba-tiba saja ada yang meraih tangan Lena. Tangan yang terasa dingin sedingin es menggenggam erat tangan Lena dan menarik tangan Lena untuk masuk ke sebuah tenda. Tadinya Lena menolaknya, namun saat dia menoleh, ternyata sosok yang memegangnya itu sosoknya persis seperti neneknya. Hayu milu milu jeung Nini ngarasa lamet gancang asup ka dieu bisi cilaka. Ajak nenek yang mirip dengan neneknya itu. Lena pun segera mengikuti genggaman nenek itu. Anehnya, walaupun jalan Lena memotong jalannya orang-orang yang berlarian, sosok-sosok itu dengan sendirinya membuka jalan. Hingga dengan mudahnya Lena bisa masuk ke dalam tenda. Setelah masuk di dalam tenda, kembali nenek itu berkata, Cicing cu, incu aman di dieu. Ulah indit kamana-mana. Engke oke bakal aya nu ngajemput. Omat ulah indit kamana-mana. Mun aya nu nanya, aku ku incu. Kaulah Mak Sumbi. Setelah berkata itu, tiba-tiba saja nenek itu menghilang. Di dalam tenda, Lena mendengar gemuruh suara langkah kaki yang begitu banyak dan teriakan-teriakan yang mengerikan di luar. Lena yang ketakutan kala itu bertahan terdiam di dalam tenda yang disuruh oleh nenek tadi. Namun tak lama masuklah sosok menyeramkan dengan wajah merah, mata menyala dan rambutnya berapi-api menghampiri Lena sambil menatap tajam. Anjeun saha? Anjeun saha? Kaulah Mak Suming. Kaulah Mak Suming. Kaulah Mak Suming. Kaulah Mak Suming. Nah, dengan terbata-bata ketakutan. Mendengar jawaban Lena itu, sosok menyeramkan kembali keluar dari tenda meninggalkan Lena. Lena yang sangat ketakutan, kini dia mencoba berdoa sebisanya. Karena kini dia sadar bahwa kini dia berada di alam yang berbeda. Walaupun terkadang bacaan ayat-ayat sucinya tak jelas dan salah saking paniknya. Beberapa lama kemudian, di luar tenda suasana tampak hening. Sudah tak terdengar lagi suara gemuruh langkah kaki dan teriakan-teriakan yang mengerikan. Di dalam tenda, Lena tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Yang terdengar kini hanya suara binatang malam. Namun Lena tak berani untuk beranjak dari dalam tenda itu. Dia menurut dan selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Mak Sumbing. Hingga terdengar samar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Lama-kelamaan suara itu makin jelas memanggil namanya. Suara itu Lena hafal betul bahwa itu adalah suara Jajang. Akhirnya dengan sisa tenaga yang dimiliki Lena,
Lena pun mencoba menjawab dengan berteriak. Hingga Lena ditemukan oleh Jajang dan teman-temannya dibantu oleh sesepuh dan tukang warung di pekuburan besar dekat hutan karet. Lena ditemukan dalam terpal yang menutupi kuburan dengan nama Mak Sumbing di batu nisannya. Saat diketemukan sekitar jam 3 dini hari, Lena dalam keadaan lemas dan pingsan tak sadarkan diri. Selepas subuh, Lena tersadar. Ternyata dia masih berada di warung tempat terakhir dia beristirahat. Setelah tersadar dan mulai merasa tenang, Lena menceritakan semua apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar cerita Lena, menurut penglihatan mata batin sesepuh di sana, ternyata Lena diajak oleh makhluk gaib penghuni hutan karet untuk ikut dalam acara mereka. Jika saja Lena ikut masuk ke tengah lapangan pada waktu itu, nyawa Lena tidak akan terselamatkan. Mak Sumbing yang menyelamatkan Lena, dia adalah sesepuh di daerah ini. Selama hidupnya, dia memang suka menolong orang. Mak Sumbing pun dikenal sebagai sosok yang berilmu tinggi. Sesepuh yang membantu mencari Lena adalah cucunya Mak Sumbing. Kenapa peristiwa itu dialami oleh Lena saja? Karena malam tadi sama dengan hari lahirnya Lena pada Selasa Wage. Makhluk gaib itu sengaja mengajak Lena untuk dijadikan persembahan kepada rajanya. Sementara pengakuan teman-temannya saat mereka memesan dan minum kopi, Lena terlihat oleh mereka masuk ke dalam mobil. Ketika mereka beres minum kopi mau melanjutkan perjalanan, karena yakin betul bahwa Lena berada di dalam mobil. Namun saat di dalam mobil mereka tak melihat Lena. Setelah dicari di sekitaran warung, Lena tak kunjung ditemukan. Akhirnya mereka meminta bantuan pada sesepuh di sana yang ditunjukkan oleh tukang warung. Dengan kejadian itu, mereka mengurungkan niatnya untuk datang ke kampung Jajang. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur pada kali ini yang dapat kami sajikan. Semoga apa yang kami ceritakan dapat diambil hikmahnya dan menjadi hiburan bagi kita semua. Tentu saja bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.